Waktu gua lagi kuliah, gua ngerasa jurusan ini tuh jurusan yang kayaknya lu sulit dapet predikat cum laude sih. Karena gue pribadi hampir cum laude. Gampang. Oke, jadi sebenarnya kayak pembantu ya. Jangan sebut pembantu gak sih? Kayak kita udah sekolah capek-capek ya. Itu pembantu coy. Lebih dalam lagi itu ada namanya mata kuliah teori statistika. Dan menurut gue pribadi sih itu salah satu yang paling susah. Kalau gue jujur consumer behavior Oke. Kenapa? menarik aja. Menarik aja. Yo my friend, Bang Pilih Zone Stage mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Oke, hari ini gue nggak sendiri ya. Jadi pertama kali nih, gue makasih banyak juga nih ya buat teman-teman gue. Jadi sini ada Zaat Fatir Rahman. Nanti lu kenalan ya masing-masing ya. Oke. Sama ada Alif Muhammad Amanu, uang bos kita. Jadi hari ini episode pertama gue mengundang narasumber ya. Jadi biasanya kan gue ngobrol sendiri ya. Hari ini gue kedatangan teman-teman alumni Statistika IPB. Kebetulan beberapa hari lalu gue bikin konten tuh ada yang komen, katanya suruh ngundang alumni Statistika, katanya udah pada kerja di mana gitu. Kalau nggak salah komennya kayak gitulah ya. Nah hari ini gue coba kabulin dan hari ini seharusnya bahasan kita itu tadinya gue pengen ngomongin tentang pekerjaan ya, dunia kerja. Cuman kan kalau sekarang ngomongin kerja gitu udah biasa ya. Jadi gue kepikiran pengen gimana kita bikin konten random dan gue akan melibatkan ChatGPT. Jadi kita bakal benar-benar random banget nih ditanya sama ChatGPT ya. Ini gak ada settingan sama sekali ya. Gue udah bikin promptnya dan kayaknya ini udah di record ya di OBS-nya. Oke. Gue bakal liatin di layar ya. Nah, gue bilangin nih ke ChatGPT ya. Saya lagi ngumpul dengan temen kuliah di Statistika IPB. Harusnya temen alumni kali ya. Temen alumni Statistika IPB lah. Yang satu teman saya, Manu ini data scientist di CIMB Niaga. Satu lagi, Zaat, statistisi di Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkot Depok. Ngeri banget memang. Nah, buatkan kami 10 pertanyaan ringan ya. Nah, sebelum itu gue pengen kalian kenalan dulu deh. Boleh dari Zaat dulu deh. Oke, ya perkenalkan gue Zat Fatir Rahman. Gue lulusan Statistika IPB angkatan 52. Kalau angkatan tahunnya 2015 masuk. Lulusnya kapan jangan ditanya. Ada apa sih kalau boleh tahu? Kerjaan sekarang ya jadi statistisi aja di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, khususnya di unit pelaksana teknis rumah susun sederhana sewa. Oh, panjang banget ya, gila ya. Gue respect banget sih nih kedatangan Respect. kedatangan pejabat Aduh, dari Depok. Boro pejabat. Oke, thank you Jat. Oke. Amanu sekarang boleh. Halo my friends. Mapren sih. Halo my friend kalau Ah, gitu. gitu. Halo my friend. Perkenalkan nama gue Alif Muhammad Amanu, biasa dipanggil Manu. Lulusan Statistika IPB juga angkatan 52 tahun 2015. Terus saat ini kerja sebagai data scientist di Bank CIMB Niaga. Gitu, my friend. Oke, Mapren. Kalau gue sih udah pada tahu ya, gue data analytics consultant di Starcore Analytics. Jadi gue tadi udah ngemasukin promptnya berupa background kita alumni Statistika IPB, terus posisi kita masing-masing. Jadi ini udah kelihatan di layar ya, Mapren ya. Jadi kita ada 10 pertanyaan nih, Jat. Pertanyaan pertamanya langsung ya, kita nggak usah banyak basa-basi ya. Oke. 1. Apa mata kuliah paling susah di Statistika IPB menurut kalian? Dimulai dari yang paling jago statistika dulu. Hai, Ajat. Oke, kalau gua kayaknya angkatan 53 ke atas apa ke bawah ya? 53 itu for konteks nih 2016 masuknya ya. 2016 ke yang tua-tua. Kayaknya terkenal banget mata kuliah aljabar matriks. Tidak lain tidak bukan. Dengan dosen yang ikonik. Ya itulah aljabar matriks sih, memorable banget. Masih ingat nggak nama dosennya? Ingat dong. Siapa?
Pak Totong. Oke, Pak Totong, barangkali Bapak menonton Pak. Halo, Pak Hormat. Totong. Alhamdulillah Pak, kita sudah bekerja sekarang Pak. Dan Bapak sangat kami kenang ya. Alasannya apa tadi? Gara-gara apa? Mungkin salah satu matkul statistika yang kan kita baru masuk departemen tuh karena ada TPB atau PPKU dulu kalau di IPB. Nah ini baru masuk departemen yang matematika logik banget kalau menurut gua. Oh lu masih ingat itu pelajarannya? Ingat. Oh iya hebat Itu banget. matematika logik banget. Gua lumayan suffering sih di situ. Oh gitu. Ya, Jadi intinya aja langsung mungkin ya, apa nilainya waktu itu? ya mengulang lah. Mengulang ya? Mengulang. Mengulang itu kalau nggak DE ya? Iya, Oh, wajib mengulang. wajib ulang. Pokoknya ada nilai yang boleh mengulang, boleh tidak. Nah, saya wajib mengulang Wajib di mata mengulang. kuliah. Kebayang ya Mapren ya? Oke, dari lu Nu. Oke, mungkin kalau gua beda sama Jaat kali ya. Kalau gua mungkin mata kuliah yang paling susah selama kuliah tuh kayaknya teori statistika sih sebenarnya. Nah, sebenarnya bukan alas bab. Karena statistika sendiri kan sebenarnya berangkat dari hal yang paling sederhana kali ya. Kalau mungkin mapren ini sehari-hari kayak pakai dengar istilah mean, modus, itu kan salah satu terminologi buat mengukur seberapa distribusi data kita lah sebenarnya. Nah, tapi lebih dalam lagi itu ada namanya mata kuliah teori statistika dan menurut gue pribadi sih itu salah satu yang paling susah. Karena semakin lama lo belajar akan semakin pusing lo dibuatnya. Kalau tadi yang Bro Jaat bilang aljabar, matriks itu susah juga sih. Gue setuju juga sih itu susah. Ya. Karena gue pribadi pun remedial. Tapi menurut gue pribadi teori statistika sih bro yang paling susah bro. Karena nggak cuma lu harus hafal bukan hafal sih, mungkin ngerti konsep kali ya, tapi penggunaan sehari-harinya sih yang menurut gua agak-agak tricky sih. Jadi kayak kalau dari gua mungkin teori statistika sih. Karena sesuai namanya sih menurut gue. Hanya sekedar teori aja. Iya, tuh. itu dia, Kayak- Kan sama kayak lu kan kalau ngobrol sama kita kan dia teori jago banget. Oh, Itu iya. dia sih. Prakteknya Makanya nol. makanya kan kalau Terutama Jaat soal percintaan. teori statistika sih gitu. Teori. Gitu. Jadi dari lu teori statistik. Iya. Itu kan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 betul. Dua-duanya sama-sama susah. 2 sih yang paling susah menurut gua. 1 mungkin ya masih bisa diterima dengan mudah lah. Masih mudah ya. Gue jelek juga. Lu aljabar matriks ya. Aljabar matriks. Jujur ya jawaban gue sebenarnya dari 2 itu sih tadi. Cuman tadi gue berusaha memikir biar beda jawabannya. Jadi biar Mapren juga tahu ya. Yang susah itu sebenarnya banyak sih ya sebenarnya. Bukan susah ya, lebih ke tadi apa? Pengaplikasiannya lebih rumit ya. Ya. Terutama kalau kita udah kerja di industri yang mungkin nggak terlalu menuntut ilmu statistik itu pure kayak yang kita pelajari di kampus ya, mungkin nggak terlalu kerasa ya penggunaannya apa. Nah kalau gue biar melengkapi, gue ingat-ingat dulu, gue tuh kuliah dulu, kan kebetulan nilai paling jelek gue BC ya. Para runter ini, para Ngeri runter. juga sih Bang pilihannya. Sejelek-jeleknya gue Bang BC nih. BC itu yang gue ingat adalah aljabar matriks, yang jahat tadi. Teori statistika itu gue antara B atau BC, gue lupa sih. Oke. Satu lagi itu apa ujian komprehensif. Oh, Kompre, kalau kompre itu for konteks juga ya nanti mungkin Mapren yang nanti masuk ke statistika IPB. Kemarin kan baru ada pengumuman tuh tanggal 18. Gitu ya. Undangannya SNBP sekarang namanya. SNBP. Nah, kalau itu juga apa namanya? Ujian komprehensif kan sifatnya ujian ya. Jadi bukan matkul sih sebenarnya ya. Ya. Gue jadi keinget tadi itu yang gue dapat BC juga adalah komputasi statistik. Oh, Oke. betul. Susah nggak Iya sih? lagi. Oke. Iya Masih pada benar. inget nggak ngapain tuh? Ya ngoding. Ngoding kan? Iya betul. SAS ya waktu itu. Apa AR ya? Pakai SAS sih. SAS ya? Iya. SAS. Nah, pertama SAS itu jarang dipakai. Iya, enggak common. Walaupun sekarang di tempat kerja gue pakai SAS ya, tapi SAS-nya yang udah versi dibikin apa tuh namanya? User friendly lah. Enggak, bukan user friendly sih. Apa? SAS-nya tuh udah punya produk namanya Sasvaya. Jadi kita tuh ngoding, data management segala macem, terus programming. Jadi kayak SQL, programming sampai dashboarding tuh di situ juga. Oh, Nah, jadi IO ya, all in one gitu. oh ya mungkin gitulah istilahnya ya. Nah, jadi kalau menurut gua karena gua pakainya udah versi yang itu, bukan yang waktu di kampus kan lu ngoding banget ya. Yep. Iya. Makanya komsat gue juga komputasi statistik 2 ya terutama. Yang susah itu gue dapat BC itu. Menurut gue karena gue juga lemah logiknya sih. Jujur. Makanya sekarang kerjaan gue kan Lemah ngoceh-ngoceh logik kan. kombinasi, oke. Nah, jadi menurut gue itu yang susah. Tapi lucunya ini gue cerita sedikit deh. Lucunya
Gua Komsat 2 itu setelah kan gue dapat BC nih lulus kan. Terus gua kan dulu sempet jadi asisten dosen, Oke. asisten praktikum. Waktu gua masih kerja di Sivor kan kebetulan deket ya sama kampus. Nah, gua disuruh jadi asdos ya di matkul itu. Nah, itu. Malah kata gue dalam hati gue, Pak saya kan BC. Kok bisa ya Pak ya? Nah, gitu. Oke, 3 itu ya. Daripada terlalu lama kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau statistik itu orang, dia bakal jadi karakter film apa? Kalau statistik itu orang. Mana dulu? Film lagi. Film ya? Kalau statistik itu orang. Gua tahu. Menurut gua ya, kalau gua harus refresh ke memori gua pas kuliah dan nih statistik itu adalah orang, gua rasa dia cocok banget disebut sebagai Thanos sih menurut gua. Thanos. Karena kenapa coba guys, bukan Mapren bukan tanpa sebab nih. Soalnya statistika itu pengaplikasiannya di hampir semua bidang gak sih? Maksud gua kayak lu sehari-hari akan ketemu sama yang namanya data gak sih? Nah, kenapa gue sebut Thanos? Karena jujur ya, waktu gue lagi kuliah, gue ngerasa jurusan ini tuh jurusan yang kayaknya lu sulit dapet predikat cum laude sih. Karena gue pribadi hampir cum laude. Gampang. Beda sih. Iya. Beda. Beda nih. Cuma buat gue pribadi tuh kayaknya lu akan susah untuk menaklukkan semua matkul dari jurusan ini. Cuma seiring berjalannya waktu, kayak Thanos lah. Thanos kan kalau lu 1 lawan 1 kayaknya susah banget ditaklukin gak sih? Tapi kalau lu kerjasama dan kompak gitu ya, ternyata bisa loh dilawan gitu. Jadi menurut gua kalau statistika ini harus adalah orang dan di film, menurut gua sih Thanos sih. Konteks kerjasama nih apa nih? Waktu ujian apa gimana? Bukan, maksud gua itu salah satunya. Konteks itu bukan ya. Bukan ya. Jadi maksud gua kayak mungkin ada let's say gua kurang jago di teori statistika nih. Terus misalkan Bang Pili jago nih di teori statistika nih. Gue bisa belajar ke Bang Pili kan. Supaya gue bisa lebih jago dan sebaliknya dan seterusnya gitu. Jadi menurut gue statistika itu adalah Thanos sih menurut gue. Yang akhirnya sedikit banyak bisa ditaklukkan lah gitu cuy. Sedikit banyak ya. Sedikit banyak. Tapi pada akhirnya sedikit apa banyak? Akhirnya sedikit sih. Oke, gitu. Thanos ya. Gue sejujurnya kalau ngomongin film gue lemah banget sih. Lu tau kan ya gue kan referensinya kurang ya. Gue dulu nonton film apaan ya? Dulu nonton film mah kalau nggak ada yang ngajakin nggak nonton. Cuman ini film bebas kan ya? Nggak harus film bioskop kan? Bebas. Gue kepikiran langsung ke si Unyil. Kecil berarti. Bukan. Kaku. Kenapa si Unyil? Gara-gara gue tadi anjir gue suffering banget sih tadi. Struggling banget ya. Ini apa ya? Gue ingetnya kalau statistik kan nggak jauh dari megang laptop kan. Gue langsung ingat laptop si Unyil. Iya. Dan ini kalau dicocokologiin, Unyil itu kan kayak tempat kita nanya ya kan. Betul. Laptop si Unyil. Tempat kita belajar bersama. Nah, anak statistika dulu ini buat yang nggak tahu juga ya, kalau di statistika IPB dan beberapa kampus lain sih gue sering dengar orang ngomong juga ya. Kita kan kalau skripsian tuh sering ditanya sama jurusan lain kan. Pakai SPSS. Terus mau uji T ANOVA ya. Itu pasti nanya ke kita nih. Bahkan kalau gue kan dulu waktu kampus gue kan di Himpro, gue andat kan analisis data. Nah itu banyak jurusan lain yang minta tolong gitu. Ada service fee-nya juga gitu. Jadi akhirnya juga dari situ kan gue bikin ngolahin tuh, inget nggak lu? Gue sempat bikin ya, walaupun udah nggak jalan sih. Ngolahin titik ID bisa dicek di Instagram. Udah nggak ada, udah jadi Instagram @bangpili gue. Sudah close. Tapi intinya kalau menurut gue sih kayak Unyil sih. Jadi orang banyak nanya ke kita. Terkait data apapun pasti orang nanya ke kita. Gitu. Kalau dari gue itu sih. Lu apa? Gue inget judul filmnya itu juga kalau nggak salah. Tapi nama karakternya gue lupa. Yang jelas tapi dia main karakter di film ini. Judulnya kalau nggak salah Catch Me If You Can, kalau nggak salah judul filmnya. Jadi si main karakternya ini dia bisa jadi pilot kalau nggak salah. Memalsukan ini ya. Ya benar. Yang diperanin sama Leonardo DiCaprio, ya benar. Nah dia tuh banyak jobnya. Dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi pilot, bisa
Jadi banyak inilah pekerjaan lah gitu. Dia walaupun itu hasil yang nggak baik gitu ya, hasil manipulasi atau gimana, tapi gue di sini nggak nyoba meng-highlight manipulasinya, tapi gue nyoba Tapi meng-highlight disebut ya. Tapi disebut. Tapi disebut. tapi gue nyoba nge-highlight di bisa masuk kemana aja gitu. Oh iya betul. Di apa, bahkan di aviasi atau di penerbangan gue yakin juga mereka berhubungan dengan data, ada statistik juga di situ gitu. Jadi di lini bisnis, di lini apapun, statistik nih ada gitu. Kayak si main karakternya Catch Me If You Can ini. Tapi ini jawaban paling keren sih menurut gue. Gokil. Gue laptop si unyil ya nih. Gua Thanos. Ini Thanos. Warna ungu. Dua orang ini referensi filmnya emang kurang. emang bukan penonton film. Tapi mereka. jujur tadi ngomongin Thanos gue kagak nyambung sih. Jadi Yang gue tau Thanos tuh powerful aja udah. iya, kalau gue nangkep sih si statistika ini tuh dia powerful. Cuma kalau lu belajar as a personal, statistik ini tuh dia untuk lu kuasain sepenuhnya tuh sulit gitu. Jadi lu butuh partner-partner yang ngebuat lu lengkap buat nguasain ilmu statistik ini gitu. Yap. Jadi even kayak lu di dunia pekerjaan pun kan si tim data scientist pun nggak berdiri sendiri gitu. Lu nggak bisa menaklukin case statistik ini sendiri. Lu Iya. butuh partner mungkin dari divisi bisnis atau divisi yang lain-lain gitu, yang buat nge-solve si problem ini. Tapi itu Ngeliatnya keren gitu sih lo jawaban lo, Jat. Gue ngeliatnya gitu. Oh ngeliatnya gitu. Tapi di tempat kerja lu sendiri kalau di sektor pemerintahan gimana? Kerjasamanya sama tim apa biasanya kalau berhubungan dengan data? Ini gue penasaran beneran lo ya. Jatuhnya ke bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sih. Itu disingkatnya jadi apa? PEP. PEP. Serius ya? Ini serius ya? Bukan baru lu singkatin tadi kan? emang dia nama singkatan bagiannya PEP, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Jadi kan ya lu perencanaan ya pasti kalau bisa based on data, based on statistik, evaluasi juga lu lakuin pasti based on statistik, pelaporan lu pun kan based on statistik juga. Oke. Nah, kalau di lu gimana sih? Kalau di banking tuh gue penasaran juga deh. Lebih banyaknya sama tim apa? Oke. Jadi kalau di banking sendiri mungkin setiap bank bisa beda ya. Tapi kalau di CIMB sendiri tuh kita data scientist jatuhnya supporting system sih, Pil. Karena kita sehari-harinya tuh rely banget ke tim business unit. Entah tim business unit funding, lending, atau misalkan tim business unit yang berkaitan langsung sama customer, misalkan tim customer EBB, misalkan namanya emerging business banking gitu ya. Nah, biasanya kita di challenge untuk solve business problem dari mereka. Jadi let's say misalkan mereka mau ningkatin jumlah customer di produk tertentu nih. Nah, gimana caranya misalkan kita bikin predictive model supaya si customer itu tadi nambah. Jadi jarang data scientist itu bergerak sendiri sih. Nah, ya mungkin kayak yang tadi Bang Jat udah bilang ya gitu. Jadi kalau statistik ini di industri lain gitu ya, di industri kerja, dia nggak bisa berdiri sendiri sih memang. Jadi kita biasanya kerjasama sama business unit lain gitu ya, buat solve mereka punya problem tapi dari sisi data gitu. Jadi kita data driven lah sebenarnya. Data driven. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak pembantu ya. Jangan sebut pembantu nggak sih? Kayak kita udah sekolah capek-capek ya. Terus pembantu. Dibikin bahasa Inggris deh. Meskipun betul sih. Kayak pembantu ya. Kayak agak kayak pembantu kan. Sebenarnya nih, kayak gue juga kan consulting ya. Consulting itu kan kalau orang kan nih, kalau gue ngomong ya, misalkan ada orang nanya nih kerjanya di mana sih? Apalagi gue kerja kan remote ya, kan agak aneh ya orang ngeliatnya di rumah mulu tiap hari gitu. Gue jelasin perusahaannya konsultan gitu di bidang data. Pertama orang secara umum kalau ngomongin data atau statistik nggak paham sih. Jadi gue biasanya ngebelokinnya ke IT-ITan lah gitu. Cuman industrinya konsultan. Konsultan duitnya banyak dong gitu. Buset, gue kalau mobil gue banyak, duit gue banyak. Mobil gue udah banyak nih pasti.
gue nggak bakal naik motor itu mulu tiap hari. Cuman bayangan orang pasti kalau konsultan tuh kan kayak udah high level banget kan. Padahal sebenarnya gue juga ngerasa kayak ya itu mungkin dalam tanda kutip tadi kayak pembantu juga ya. Karena kita kan apalagi kerja sama klien ini ngebayar kita. Pasti ekspektasi mereka tuh lu udah gue bayar, kerja lu harus semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai yang dikerjain sama lu itu hal yang bisa gue kerjain gitu. Harusnya extraordinary gitu. Ya, oke, itu dulu deh. Ya, baru pertanyaan kedua nih. Pertanyaan ketiga ya. Metode statistik atau machine learning yang paling sering kalian pakai di kerjaan sekarang. Oke, dari gua dulu ya, nih muter ya. Boleh. Kalau dari gua yang machine learning ya atau metode statistik lah ya, yang paling sering banget kepake itu mungkin clustering kali ya. Ya, Kenapa tuh? Kenapa clustering? Kenapa clustering? Pertama ya semua tergantung project ya. Tuh. Tergantung kondisi datanya. Cuman kalau kondisinya ini for konteks juga kalau di consulting itu dan kebetulan memang pengalaman gue nih di Starcore itu kan banyaknya ke pemerintahan ya 2-3 tahun terakhir ya. Kan ya kita semua tahu lah ya kalau pemerintahan mungkin nggak se-advance orang-orang yang di fintech atau di IT kan. Itu bukan mengucilkan industri atau government public sector ya. Tapi emang realitanya kayak gitu. Jadi biasanya kita start yang simple-simple dulu. Pertama clustering, kedua itu predictive modelingnya itu decision tree. Oke. Nah, decision tree kan gampang kan? Orang pakai pohon doang kan? Iya. Pertama gampang orang cerna, kedua gampang juga kita ngerjainnya gitu. Jadi kalau gue sih dua itu karena kita start with simple things dulu baru nanti pelan-pelan baru ngajarin mereka yang lebih susah. Karena kan kalau decision tree fokusnya ke interpretability. Orang bisa memahami kan. Nanti kalau mau yang fokus ke akurasi baru XGBoost segala macam. Ya gampang lah kalau sekarang. Ya kalau dari gua sih itu ya. Oke, dari gua antum kumaha? metode statistik dasar. Average. Serius karena Gak apa-apa. Balik lagi di sektor dinas gue tuh nggak yang banyak data. Beda case-nya mungkin kalau gue di kesehatan, pendidikan atau apa. Karena kalau gue kan di dinas perumahan dan permukiman emang fokusnya ngebangun ya, ngebangun gitu kan, sama pemeliharaan bangunan gitu. Jadi nggak banyak data yang diolah, nggak banyak datanya lah gitu. Jadi gue pakai metode statistika dasar aja gitu. Dan ya metode statistika dasar ya lu nggak butuh machine learning lah, Excel cukup gitu. Tapi kan machine learning juga jangan di underestimate kali Nu ya. Kan kayak regresi, menurut lu regresi machine learning nggak? Iya, cuma tapi nggak sampai regresi ya? Nggak sampai regresi. Kebutuhan interpretasinya tuh belum sampai sana gitu. Jadi level pekerjaan yang biasa lo kerjain itu memang belum membutuhkan machine learning. Iya. Tapi itu menurut gua nggak masalah juga sih ya. Iya. Ya semua tergantung bisnis objektifnya ya. Betul. Kalau ternyata memang pekerjaan di tempat lu lebih fokus ke eksekusi kan? Iya. Kayak orang kan bangun misalkan jalan tol rusak gitu ya. Yang cepet itu kan harusnya orang di lapangan ya. Betul. Iya. Ya balik lagi sih kayak lu motong kertas yang ngapain pakai gergaji gitu kalau bisa pakai Emang ada gunting. orang pakai gergaji motong kertas? Ya kan ibaratnya gitu. Ibarat kata gitu. Lu istilah kata ya. Permasalahan yang lu bisa selesain dengan Excel dan metode statistika yang dasar, kenapa harus pakai yang rumit-rumit ya? Yang rumit-rumit. Oke. Prediktif. Jadi lu bahasa bagusnya mungkin statistik deskriptif ya? Iya. Kalau average mah ya ngapain ya? Ngapain lu kuliah di IPB? Tapi kan statistik deskriptif pun kalau dilihat sama orang umum kadang ada yang nggak ke-highlight. Iya benar. Iya, kayak maksimum minimum aja. Apa sih means dari maksimum ini kan balik lagi interpret antara anak statistik sama yang non statistik gua rasa akan beda gitu. Menilai itunya gitu. Iya. Oke. Menarik. Nah, ini dari bos kita yang di perbankan nih biasanya paling advance nih.
Boleh. Waduh. Maperan silakan di expect jawabannya advance saya silakan. Sikat. Kira-kira apa nih ya? Oke. Jadi kalau dari gue pribadi, keseharian di kantor, tadi pertanyaannya kan metode statistika apa kan? Ya. Yang paling sering Yang kalian paling sering dipakai kan? Oke, jadi kalau di kantor sendiri sebetulnya hampir sama nih, sama kayak Bro Jahat gitu ya. Jadi kita pakai sebetulnya beberapa teknik sih sebetulnya. Jadi yang nggak kalah penting juga di kantor itu yang paling sering dipakai sebenarnya statistika deskriptif juga nih. Oh, Jadi oke. sebetulnya data scientist tuh nggak melulu kita ngomongin machine learning atau ngomongin high end model lah sebenarnya. Oke. Karena High-end model. betul, karena gini, tergantung tujuannya guys. Jadi kalau kita cuma butuh deskriptif, why we even think to use apa enhance machine learning model gitu Oh, kan. iya. Setuju. Nah, jadi yang pertama statistika deskriptif itu juga sering kepake sih gitu karena tapi cukup sering juga sih kita di kantor gitu ya di CMB data scientist pakai machine learning model, tapi belum yang advance banget sih. Ini Merendah, merendah ini, merendah. Itu my friend. Karena di CMB sendiri Jangan bohong lu. di CMB sendiri tuh model business as usualnya yang kita biasa run setiap bulan itu masih banyak model yang pakai bahkan linear sederhana loh, Pil. Oh. Regresi linear. Iya, betul. Kita cukup banyak model yang fundamentalnya tuh regresi linear sederhana. Satu variable X ya. Iya. Nah, tapi kalau kesini-kesininya sih sebetulnya kita lebih sering pakai mungkin kalau mapren familiar sama istilah XGBoost, XGBoost. model XGBoost. Nah, itu kita lumayan banyak juga tuh pakai model itu. Ya, jadi sebenarnya secara metode statistika kita pakai dua sih pendekatan, berarti deskriptif sama prediktif sih ya. Oh, oke. Gitu. Tapi ini gue jadi ngerasa sok advance banget ya. Tadi gue nggak nyebut statistik deskriptif ya. Tapi emang itu kepake sih, pastilah ya. Betul. Oh, pasti. Ya, ibaratnya kayak lu misalkan ditanya suka olahraga apa, ada yang Betul. suka misalkan main rugby, ada yang basket. Kalau lu kan sukanya nge-gym ya. Tapi di balik itu semua kan pasti ada pemanasan. Iya. Nah, pemanasan nggak disebut. Tadi gua nggak nyebut itu. Ya, tapi oke lah ya. Sip. Semoga kebayang ya Maper yang buat yang baru masuk nanti Machine silakan. learning-nya dong. Ya itu tadi udah XGBoost. Ya. Itu kan ketahuan kan. XGBoost. Real ini deskriptif statistik doang nih kerjanya. Bro, sorry, jahat sorry, ya. sorry. Oke, yang keempat ya. Apa momen paling absurd pas kalian ngejelasin statistik ke orang awam? Nah, dari lu dulu nih. Ayo. Waduh. Ini ke orang awam berarti kita kayak udah expert banget nih ceritanya. Pertanyaan yang susah ya. Momen paling absurd. Momen paling absurd ya. Absurd. Momen paling absurd. Kita sempitin dulu deh konteksnya ya. Kalau momen paling absurd ini mungkin kita bayangin aja ada orang gini aja yang gampang. Orang nanya kerjanya di bidang apa. Lu pernah nggak ditanya kayak gitu? Pernah. Ya kan? Ya. Atau lu orang nanya jurusan kuliahnya apa, statistik. Susah kan ngejelasinnya? Nah, jangan jauh-jauh. Misalkan ada orang nanya XGBoost apa ke orang awam. Oke. Enggak, jangan kayak gitu ya, gampang-gampang aja. Tapi paling kalau gue absurd itu gue punya temen kedokteran. Aku tahu nih siapa. Minta tolong ngolahin data waktu itu, data skripsinya. Itu make SPSS cuman buat apa ya? Kayaknya korelasi doang, gue lupa. SPSS buat korelasi. Nah, terus itu kayak 2 hari sendiri gitu loh, buat jelasin doang hasilnya gitu. Terus kayak ada something apa sih aneh tuh, aneh. Outlier. Oh, di si Mancit ya kalau dia apa pokoknya Mencit. Mencit. Tikus-tikus percobaannya Oh, itu mencit. loh. Mencit. Iya, Iya. Kan kalau kedokteran kan Oh dia iya, kedokteran. di aplikasiannya kan ke si tikus percobaan. percobaannya. Nah, salah satu tikusnya ada yang tingkah lakunya outlier. Jadi kayak ngejelasin itu lumayan rumit, akhirnya ya udahlah ambil titik tengah yang gue ada Mancit lain yang punya data lain gitu, gimana bisa diganti datanya aja nggak, ya udah akhirnya coba ganti data. Ya itu sih kayak awkward aja jelasin yang outlier ini tuh, dia kayak kok bisa ya nggak tahu kan tikus elu gitu kan tinggal lagu si tikus ini gitu. Karena
anggaplah kayak manusia dikasih kafein harusnya reaksinya Melek. apa, tapi si manusia ini tuh dikasih kafein malah aneh gitu tingkah lakunya, yang ngebuat si sebaran data ini jadi aneh gitu. Tapi itu sering banget ya nemu orang kondisi. Gue pernah ngolah data seseorang dia di Medan. Gue lupa dia jurusan apa kuliah waktu itu. Biasa dari ngolahin itu sih. Apa dari mana gue lupa. Pokoknya dia dapat kontak gue. Dia minta di tes ini apa sih? UGF tuh. UGF. Fisher's Exact Test itu apa nu? Nggak tahu. Cross step. Oh, cross. Antara variabel kategorik sama kategorik. Uji apa namanya? Aduh, kok gue jadi lupa. Manova. Iya, Bukan ya? Bukan, aduh gue lupa. Pokoknya intinya ada 2 variabel kategorik. ah, Kan kalau kita mau survei. numerik kan uji T. Oh ya. Nah kalau ini antara kategorik sama kategorik. Gue lupa namanya. Intinya uji Fisher itu lah ya, Fisher iya, Exact Test pakai SPSS juga. Dia tuh dapat kesimpulan dari gua nggak sesuai ekspektasi dia. Mungkin sama kayak lu tadi kan, Jat. Iya, Intinya kan itu ya. Iya. Dia pasti punya hipotesis dulu. Iya. Pas diuji, kok hasilnya aneh. Nah dia nyangkanya kan yang ada di kepala dia pasti hasilnya tuh keluar sebagaimana yang dipikirin kan. Iya, sebagaimana Nah, hipotesis common dia. mistake-nya orang-orang yang non statistik itu, dia hanya menganggap statistika itu ini penting sih ya. Orang menganggap statistika itu hanya apa sih? Tools pengantar. Bukan sih, kayak validator doang gitu. Kayak ini badan sertifikasi. Yep. Lu misalkan data scientist ya. Ya udah lu kerja kan sebagai data scientist ya udah. Tapi kalau lu pengen lebih punya value di mata orang, lu ikut sertifikasi data scientist. Nah, itu kan cuma ngeluarin sertifikat doang. Nah, kayak statistik orang tuh uji di SPSS buat ngeluarin p-value-nya, buat meyakinkan kalau yang dia omongin itu benar. Padahal belum tentu kan. Iya. Nah, itu absurdnya kayak gitu kan. Iya, itu absurd sih. Outliers. Menurut gua. Iya. Menurut gua. Jadi gue ada cerita juga sih. Ya, sekarang lu. Oke, jadi kalau dari gua ini sebenarnya berangkat dari experience waktu di tempat kerja. Di tempat kerja tuh di salah satu tempat kerja gitu ya. Jadi gue pernah berurusan sama tim bisnis unit gitu ya. Dia minta gue buat nyelesain salah satu bisnis problemnya mereka. Nah, setelah gue diskusi sama tim bisnis ini, singkat cerita gue itu harus melakukan predictive modeling. Nah, ternyata bisnis unit yang gue diskusi bareng sama dia itu dia nggak tahu sama sekali, bro. Istilah predictive modeling itu apa? Jadi di bayangan dia itu adalah gua bisa prediksi semau gua gitu. Padahal sebetulnya kan predictive modeling sendiri berangkat dari data yang kita punya nggak sih? Iya. Karena kita punya data historical. Iya. Dan kita based on data historical itu ada suatu metode dan suatu rumusan lah yang bisa mengenerate future value kan. Nah, tiba-tiba ada ya. betul. Jadi si business unit ini tuh ngiranya ketika gua sebut predictive modeling, ya gue prediksi sesuai apa yang gue mau gitu. Jadi sesuai bisnis mau. Oke. Padahal bukan itu sebetulnya. Iya. Kita bisa prediksi berdasarkan data historical. Jadi ketika gue jelaskan, oh tapi nggak bisa sekonyong-konyong gitu kan. Maksudnya kalau misalkan sebelum-sebelumnya orang Belum ada spending data. misalkan 10-20 ribu, ya lu nggak bisa predik dia tiba-tiba misalkan 100 ribu gitu. Iya. Karena nggak ada data 100 ribu di data historikalnya. Betul. Nah, disitulah gue menjelaskan bahwa konsep predictive modeling itu kita nggak bisa predik secara ekstrapolar. Jadi kita nggak bisa keluar dari data historikal yang kita punya nih. Nah itulah gue awkward banget. Jadi business unit itu mikir kalau gue bisa do anything dengan predictive modeling. Padahal sebenarnya nggak gitu cara kerjanya sih. Dan itu menurut gue awkward banget karena gue ngejelasin konsep predictive modeling itu sampai 2 hari guys. 2 hari. 2 hari kerja, 2 hari business day sih. Jadi kayak sampai mereka bener-bener paham apa itu predictive modeling dan apa syaratnya. Nah itulah itu yang menurut gue kayak awkward juga sih. Gue pikir karena jujur gue pikir orang tuh minimal udah melek data sih. Nah ternyata pemikiran gue salah. Gitu. Jadi ada sebagian kecil porsi yang belum data driven nih ternyata. Gitu. Jadi kayak gue menjelaskan secara runut dan terperinci lah apa itu predictive modeling gitu. Tapi itu berat banget kayak gitu ya. Membumikan dan itu berat sih. Jadi kayak gua harus menarasikan predictive modeling yang sangat teknis dengan bahasa yang paling awam yang gue bisa gitu kan. Gitu Tapi sih. ini
penonton Apa? Belum. predictive modeling bisa di Oh bisa harusnya. Harusnya penonton Bang Pilih sih. simpelnya predictive modeling BMKG memprediksi hujan berdasarkan data-data hujan sebelumnya. Ah. Yang dikira bisnis unitnya ke temen kita ini, dia kayak pawang hujan yang bisa nebak hujan 5 hari kemudian tanpa data-data hujan. Itu gitu. dia. Bener-bener. Gue tadi baru pengen nambahin itu sih jujurnya ya. Jadi salah satu lagi yang absurd nih ya. Absurd sama awkward tuh beda gak sih? Absurd tuh aneh ya maksudnya. Iya, iya. Ya intinya yang kayak gitu lah ya. Yang agak bikin kita agak gregetan juga ya sama orang ya. Gue pernah waktu itu di salah satu forum gue ngajar. Itu beres ngajar tuh kan gue duduk di bareng sama peserta juga kan ya. Terus peserta tuh nanya ke gue. Dia pengen predik nilai apa gue lupa. Satu variabel lah dia karena lagi S2 katanya. Entah untuk pekerjaan untuk skrip tesis atau untuk tugasnya doang ya. Nah, dia tuh punya satu variabel terus hanya satu variabel dan dia pengen memprediksi forecast. Cuman data dia anggaplah gue lupa jumlahnya berapa, cuma 5 titik lah misalkan. 5 titik waktu. Dia pengen forecastnya anggaplah misalkan 10 atau 20 ke depan. Nah, itu mirip yang jatuh. Gue kalau dapat pertanyaan kayak gitu, ini udah beberapa kali sih sebenarnya ya. Gue selalu pakai analogi itu ya tadi kayak BMKG. Kalau mau meramal cuaca, memperkirakan cuaca, misalkan cuaca besok. Nah, kira-kira kalau ditanya cuaca besok itu mungkin nggak dia menjawab dengan hanya mengandalkan feeling, kan nggak mungkin ya. Terus gue tadi kalau konteksnya dia nanyanya terlalu jauh ke depan, gue bilang gini, misalkan Mbak ditanya gitu ya, 1 minggu ke depan cuaca kayak gimana? Mungkin nggak kita hanya melihat cuaca kemarin 1 hari. Jadi lu pengen dapat 7 tapi cuma mengandalkan 1 yang sebelumnya. Nah, minimal kan lu dengan periode waktu yang sama juga kan, seminggu terakhir hujan terus nih. Berarti seminggu ke depan mungkin hujan juga gitu. Dan itu nggak mungkin kalau konteksnya satu variabel nggak cukup karena kan hujan nggak mungkin dilihat dari hujan kemarin doang. Kan? Pasti ada faktor lain. Betul. Nah itu sih. Itu sih. Absurd. Itu. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya gue mau ngecek dulu kamera gue, takutnya nggak on lagi tadi. Oh, udah on. Kalau nggak on gimana ya, bahaya juga nih. Oke, pertanyaan keempat ya. Belum ngantuk kan? Belum. Ngantuk, aman ya. Apa momen paling udah tadi. Kelima, sorry. Kalau bisa kasih nama keren buat pekerjaan kalian, bakal jadi apa? Misal data sorcerer buat data scientist. Ini kayak role ya. Role-nya. Kalau role gue sih udah lumayan keren sih. Oh iya, gue yang jawab lu ya. Role gue kan senior lead data analytics consultant ya, panjang banget ya. Sebenarnya lebih ke project manager sih tapi. Cuma kalau ditanya tadi nama keren ya. Gue jadi nggak kebayang sih. Tadi gue pengen ngasih nama itu cuman kayaknya kurang pas. Ada yang kepikiran lu nggak? Bentar, gue lagi mikir nih apa ya kira-kira ya. Kalau masalahnya role gue yang sekarang menurut gue udah cukup mahal gitu. Nggak, maksudnya cuma mahal ya juga lagi. Kan data scientist nih mungkin job-job kita nih nama di job beneran. Mungkin dibikin keren kayak di karakter game kah atau di dunia fiksi gitu. Gitu kali maksudnya. Kayaknya ya. Kalau gue sih karena gue based on game MOBA yang tahu. Kalau dan sekarang lagi seringnya mainnya di Mobile Legend, gue roamer. Karena masa lu kerja lo apa roamer gitu? Iya, ya ada unsur datanya kayak gitu. Iya, maksudnya kan roamer. Data ini cuma bisa didapat kalau di game. Cuma bisa didapat sama roamer karena roamer itu dia yang keliling. Berarti semua informasi terkait musuh, semua informasi terkait bahkan tim itu yang ngasih tahu, yang nyari tahu, yang menginterpretasikan dan mungkin bisa jadi calling atau bisa jadi suggest decision. Ya si roamer ini kayak misalkan musuh punya skill habis dipakai cooldownnya misalkan 60 detik. Ya berarti musuh nggak punya skill ini di 60 detik
ke depan nih mungkin kita bisa take decision untuk nyerang kayak gitu. Atau misalkan Keren sih, si tapi- skill musuh ini belum kepake, Iya. mereka mau nyerang, oh kita nggak bisa nyerang balik nih, kita nggak bisa perang, kita defense, kita cabut aja gitu, kita mundur gitu, romer. Jadi gua yang ngambilin data-datanya, gua yang nginformasiin, gua yang suggest decision, tapi ya balik lagi yang take decision akhir kan si yang belakang-belakang ini gitu. Jadi suggest romer. Tapi dia kalau filosofi keren banget ya. Itu Boleh. kalau Boleh kalau juga. di game Iya. Kepikiran kan? Gue ada sih sebetulnya. Jadi Apa? Sama Belum nih. kepikiran lagi. sama nih, gue berangkat kayak Bro Jawa juga nih. Karena kebetulan gue juga suka main game dan gue mengadaptasi kalau harus ada nama lain untuk role gue saat ini ya. Dan nama kerennya, kebetulan gue suka main Dota guys. Dan salah satu hero yang gue sering pakai di Dota itu adalah Juggernaut. Oke. Nah, menurut gue, kalau role gue lagi. harus dibikin nama lain, gue bisa bilang role gue ini The Juggernaut. Kenapa Oke. The Juggernaut? Karena sebetulnya ya di Jepang sendiri Juggernaut itu sebutan untuk assassin sih, untuk assassin. Jadi dia move in silent lah. Nah, kenapa data scientist menurut gua analoginya harus The Juggernaut? Karena data scientist itu kan biasanya kita work as support system business unit kan, seperti deskripsi gue di awal. Jadi kita biasanya dipaparin sama tim bisnis unit tertentu gitu ya. Kita ada bisnis problem A, B, C misalkan. And then data scientist bekerja di back end. Kita kerja di balik layar. Tahu-tahu kita nyampein hasil yang wah mencengangkan gitu. Oh, Entah analisis yang sangat menggigit, atau analisis yang susah dipahami orang. entah analisis Jadi terkesan sulit. Betul. Jadi tapi sebetulnya cara berpikir itu adalah ya tadi sih. Karena data scientist itu biasanya bekerja di back end kan. Kayak kita dikasih bisnis problem sebegitu banyak, and then kita kasih biarkan kita punya waktu 2-3 minggu misalkan. Kita kerjain, and then di penghujung waktu kita sampaikan hasil analisis yang menggemparkan lah. Nah itulah filosofinya Juggernaut. Dia bekerja tanpa orang tahu. Tiba-tiba, wah musuh udah tumbang semua nih. Itulah Juggernaut. Jadi mungkin the real data scientist nama lainnya The Keren Juggernaut. banget lagi. Gue jadi minder nih gue nih. Bang Billy pressure sih guys. Pressure sih gue. Jujur kalau ngomongin yang karakter-karakter kayak gitu ya, gue nggak banyak pilihan. Tadi gue si Unyil ya. Tadi gue kepikiran apa? Doraemon. Itu nggak mungkin ya. Oh gini deh, gue mungkin secara namanya sih kurang keren ya. Kalau gue mungkin bisa disebut data lawyer kali ya. Lawyer. Itu pengacara kan. Iya. Gue kepikirannya gini sih tadi. Sebenarnya konsepnya gini. Kalau lu pada kan tadi highlightnya mungkin yang sisi data analis atau data scientist yang back end ya. Yep. Kalau gue lebih ke yang front end karena kerjaan gue kan emang banyaknya front end ya. Kan kalau gue di Sarkor itu timnya ada 2, data analytics sama data engineer. Sama sekarang ada tim AI. Kalau data engineer itu yang di back end, yang main SQL, programming gitu ya. Kalau gue lebih ke dashboard, bikin presentasi. Nah, gue kan di situ ya, expertise gue. Nah, kalau lawyer, gue bayanginnya kayak Hotman Paris tuh lawyer kan. Nah, itu kan dia apapun permasalahannya, walaupun ini ngomongin Hotman Paris kan udah kayak powerful banget ya. Di atas langit ada Hotman Paris ya, masih ada Hotman Paris. Tapi maksudnya siapapun lawyer tuh biasanya kan dituntut harus bisa menjadi communicator yang bagus kan. Tampil lah ya. Ya, tampil. Apapun itu permasalahannya, dia harus bisa menjawab itu dan harus bisa mencapai tujuan, yaitu memenangkan si pihak dianya kan. Ya kita kan sebagai posisi apapun ya, mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjain dan kalau bisa apa yang kita kerjain itu dipercaya sama orang kan. Jadi gue mikirnya kayak lawyer sih. Harus gitu ya. Kita juga punya expertise. Nggak mungkin kita di tengah-tengah misalkan dipatahin asumsinya atau pendapatnya sama orang non data, terus kita mau langsung bilang oh iya kita salah gitu kan, harga diri ya. Setidaknya kita bisa ngambil dari sisi lawyer itu orang yang jago ngomongnya itu sih. Kalau buat gue gitu. Oke. Alhamdulillah ada aja. Pilih guys. Alhamdulillah masih bisa jawab ya. Oke, ini udah pertanyaan kelima. Kita lanjut di part 2 kali ya. Boleh.